Selamat malam kepada pemirsa. Saya eh, membawa kesaksian untuk saudara-saudara seiman dalam Yesus Kristus. Saya berasal dari Toraja dan saya bergereja atau Jumat Batu. Sekarang saya mau menyaksikan tentang bagaimana saya pertama-tama masuk di dalam kebenaran. Nah, sekarang saya ada di dalam kebenaran. Saya mau menyaksikan kepada saudara-saudara bahwa di dalam kebenaran itu adalah untuk mencari keselamatan. Pertama-tama mencari keselamatan itu adalah di dalam Alkitab. Dan di dalam Alkitab itu pertama menyentuh hati saya. Ada seorang guru yang menuntun orang-orang masuk dalam kebenaran, yaitu di dalam Yesaya pertama ayat 18, bahwa marilah baiklah kita berperang firman Tuhan, sekalipun dosamu seperti kemisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah firman Tuhan yang saya bacakan pertama-tama menyentuh di dalam hatiku, dan saya mencari di mana-mana kebenaran di dalam Alkitab. Saya mencari sampai sekarang saya sudah umur 80 tahun. Saya tetap di dalam kebenaran. Tetapi ada salah satu tempat saya dengar kebenaran di Toraja. Masuk di dalam ruangan gereja untuk memanggil saya, menuntun saya masuk, sebab saya menyelip dari belakang, pintu belakang. Saya dilihat oleh anggota-anggota gereja di dalam, baru saya disapa, dibawa, dituntun sampai ke muka dan didudukan di bangku paling muka. Nah, di situ dia katakan, mari saudara, di sini dulu saudara, kita bersama-sama. Tetapi di dalam hatiku dikatakan, di dalam hatiku berkata, di mana kita bersaudara? Sedangkan bapak ini tidak pernah kawin dengan bapakku, dengan ibuku. Kenapa kita bersaudara? Karena saya tidak mengerti apa itu artinya saudara. Nah, setelah dia jelaskan bahwa saudara di dalam Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah penuntun kebenaran untuk keselamatan nanti. Nah, disitulah saya mencari sampai ayat yang pertama dibacakan untuk anak-anak yang siap untuk mendengar kebenaran. Inilah ayat ini di dalam Yesaya pertama ayat 18 yang saya bacakan tadi, tentang dosa yang begitu besar, dosa yang begitu berat yang saya lalui dulu. Karena saya dulu adalah orang-orang kafir. Orang kafir yang tidak pernah dengar Tuhan. Tetapi pada waktu itu, maka saya mencari-cari kebenaran di mana-mana saja. Di mana-mana saja orang sebut tentang firman Tuhan, saya selalu mencari dia, dan akhirnya di dalam pada waktu itu melalui saudara-saudaraku di dalam Yesus menyapa saya dan membacakan firman Tuhan di dalam Alkitab ini tentang kebenaran. Disitulah tertanam tentang firman Tuhan sampai sekarang. Nah, saya sudah umur 80 tahun, tetapi di dalam seluk-beluk kehidupan banyak kesusahan, banyak juga hikmat. Jadi susah payah, susah hidup di dalam kebenaran. Jangan saudara-saudara masuk di dalam, kita masuk aman-aman saja. Tetapi kata Rasul Paulus bahwa setiap saat kita harus berdoa, karena setiap saat adalah selalu ada pencobaan. Nah, kata Rasul Paulus bahwa pencobaan itu adalah
sebagai ah, nasib sebagai nasib seseorang yang mencari kebenaran. Nah, barang siapa yang selalu kena pencobaan, maka imannya akan mendalam seperti pohon di atas gunung. Bila mana ditiup angin, maka akarnya makin mendalam dan pohonnya itu makin kokoh. Itulah iman orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mencari kebenaran bukan gampang, tapi mencari kebenaran adalah susah. Seperti hamba ini, hamba berkeliling di mana-mana saya pergi, tetapi saya selalu mengingat Tuhan. Itulah sebabnya saya pegang ayat yang selalu ah, renungkan tiap siang dan malam. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita mencari Tuhan dan Tuhan akan menambahkan segala kebutuhan kita. Segala kebutuhan kita, hidup atau mati adalah di tangan Tuhan. Percayalah saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan akan menyelamatkan engkau. Janganlah undur daripada kebenaran. Percaya selalu. Yesus adalah menuntun engkau di dalam keselamatan, dalam hidup di dunia ini. Marilah kita bersama-sama. Marilah kita mencari Tuhan. Dengan sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh hati, Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Inilah kebenaran yang sungguh melalui Yesus Kristus. Amin.